Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Masih sehat semua kan ya? Hari ini kita akan belajar mengenai dasar-dasar pemetaan. Sebelum kita belajar mengenai dasar-dasar pemetaan, alangkah lebih baik saya perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Irfan Imam Syaroni yang akan memberikan materi seputar pemetaan yang ditujukan untuk siswa kelas 10. Oleh karena itu, silakan simak slide pada materi kali ini. Apa saja sih yang akan kita bahas dari pembelajaran kita? Yang pertama yaitu mengenai pengertian dari peta, kemudian disusul dengan komponen peta, jenis peta, dan terakhir proyeksi peta. Dari pembagian materi yang akan disampaikan, para pembaca akan lebih mudah memahami seputar materi dasar-dasar pemetaan yang dikemas dalam bentuk yang menarik. Dari gambar di atas, pasti kalian pernah tahu atau pernah lihat peta tersebut. Yap, peta tersebut merupakan peta Negara Kesatuan Republik Indonesia yang memiliki informasi di dalamnya yang begitu beragam. Lantas, apa yang tergambar di benak kalian ketika melihat gambar tersebut? Tentu kalian dengan jelas bisa mendeskripsikan gambar tersebut seperti bagaimana informasi yang terdapat di peta. Lalu, apa saja hal menarik yang dapat diambil dari peta? Kita simak slide berikutnya. Ketika melihat gambar ini, kalian pasti juga sering menggunakan aplikasi untuk kehidupan sehari-hari. Namun, apakah kalian juga tahu apakah aplikasi ini merupakan salah satu bentuk penerapan materi peta yang dapat memberikan kemudahan bagi pengguna untuk menentukan suatu arah pada peta, menunjukkan jalan, dan informasi lainnya. Lantas, dengan begitu banyaknya kemudahan yang diberikan, tidak menutup kemungkinan bahwa peta itu sendiri memiliki segudang manfaat yang dapat diterapkan dalam kehidupan. Aplikasi tersebut merupakan suatu contoh manfaat dalam penggunaan peta. Lantas, apa sih definisi atau pengertian peta itu sendiri? Kita simak ulasan berikutnya. Di dalam konsep peta, kita akan mempelajari mengenai definisi peta, komponen, jenis, dan proyeksi peta. Menurut ICA atau International Cartographic Association, peta merupakan gambaran atau representasi unsur-unsur ketampakan abstrak yang dipilih dari permukaan bumi yang ada kaitannya dengan permukaan bumi yang digambarkan pada suatu bidang datar. Sedangkan ahli lain seperti Erwin Rais menjelaskan pengertian peta sebagai gambaran konvensional dari ketampakan muka bumi yang diperkecil seperti ketampakan kalau dilihat secara vertikal dari atas dan dibuat pada bidang datar dan ditambah tulisan sebagai penjelas. Ada juga ahli dari Indonesia yang menjelaskan apa itu definisi peta. RM Sutarjo Suryono Sumarno menjelaskan peta sebagai suatu lukisan dengan tinta dari seluruh atau sebagian permukaan bumi dengan perbandingan ukuran yang disebut skala. Dari informasi tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa peta merupakan suatu gambaran atau representasi dari permukaan bumi yang dibuat pada bidang datar dan diperkecil dalam ukuran tertentu. Ditambahkan suatu simbol tertentu sebagai penjelas suatu peta. Tentu ketika kita telah memahami apa itu definisi peta, lantas kita harus mengetahui juga informasi lain seperti komponen dan jenis peta. Komponen peta terdiri dari berbagai macam, yakni 1. Judul peta. Memuat informasi penting yang terdapat pada peta, biasanya judul ditulis dalam huruf kapital, sehingga pembaca lebih mudah memahami informasi peta setelah melihat judul peta. Garis tepi digunakan untuk membuat peta agar terlihat rapi, dan juga pada garis tepi biasanya diisi ukuran koordinat pada suatu peta seperti garis lintang dan bujur. Legenda ialah informasi mengenai fenomena geografis yang disajikan dalam bentuk simbol atau keterangan tertentu yang termuat dalam peta. Simbol ini dapat berupa simbol titik, simbol area, simbol garis, dan juga simbol tertentu. Insert berfungsi untuk memperjelas wilayah pada peta, sehingga ketika suatu wilayah berada jauh pada keadaan aslinya, maka digunakanlah insert untuk memperjelas suatu wilayah pada peta. Skala merupakan perbandingan antara jarak peta dengan jarak sebenarnya. Orientasi atau petunjuk arah memberikan kemudahan untuk kita mengetahui arah pada suatu peta. Garis astronomi memuat informasi mengenai koordinat pada suatu peta.
sumber berkaitan dengan pembuat dan tahun peta itu dibuat. Peta dibagi menjadi beberapa jenis dan terklasifikasi berdasarkan beberapa hal. Di antaranya, 1. Berdasarkan sumber data, 2. Berdasarkan jenis data, 3. Berdasarkan skala, 4. Berdasarkan sifat data, dan 5. Berdasarkan bentuknya. Berdasarkan sumber data, peta dibagi menjadi 2, yakni 1. Peta induk, dibuat berdasarkan survei langsung di lapangan dan dilakukan pengukuran untuk membuat peta secara manual. Kedua, peta turunan dibuat berdasarkan peta yang sudah ada, namun dapat ditambahkan informasi baru agar peta itu juga lebih bervariasi. Berdasarkan jenis data, peta dibagi menjadi 3, yakni 1. Peta topografi merupakan peta yang menggambarkan relief permukaan bumi sehingga peta akan nampak timbul ketinggiannya. 2. Peta chorografi menggambarkan seluruh atau sebagian permukaan bumi yang bersifat umum dan berskala sedang. 3. Peta dunia merupakan peta umum berskala sangat kecil dengan cakupan wilayah yang sangat luas. Peta khusus merupakan peta yang menggambarkan informasi dengan tema tertentu atau khusus. Misalnya peta geologi, peta penggunaan lahan, peta persebaran objek wisata, peta kepadatan penduduk, dan sebagainya. Berdasarkan skala peta dibagi menjadi 4, yakni 1. Peta kadaster menggambarkan peta yang ada pada sertifikat tanah dengan skala 1:100 sampai 1:5000. Peta skala besar menggambarkan suatu wilayah yang sempit seperti kelurahan, kecamatan, dan kota dengan skala 1:5000 sampai 1:250.000. Peta skala menengah menggambarkan wilayah yang cukup luas seperti provinsi dengan skala 1:250.000 sampai 1:500.000. Peta skala kecil menggambarkan wilayah yang paling luas di bumi seperti negara, benua, dan seluruh dunia dengan skala 1:500.000 atau lebih. Berdasarkan sifat data, peta dibagi menjadi 2, yakni 1. Peta stasioner yang menggambarkan keadaan permukaan bumi yang datanya bersifat relatif tetap. Contohnya peta topografi, peta geologi, peta jenis tanah. Peta dinamis menggambarkan keadaan permukaan bumi yang datanya bersifat selalu berubah. Contohnya peta kepadatan penduduk, peta sebaran korban bencana alam, peta jaringan komunikasi. Berdasarkan bentuk data, peta dibagi menjadi 3, yakni 1. Peta datar, dikenal dengan peta 2 dimensi atau peta planimetri. Jenis peta ini berbentuk datar dan pembuatannya pada bidang datar seperti kain. Peta ini digambarkan memakai warna, simbol, dan lain-lain. Peta timbul atau peta 3 dimensi atau peta stereometri merupakan jenis peta yang dibuat hampir sama dan bahkan sama dengan keadaan sebenarnya di permukaan bumi. Peta digital, peta ini dihasilkan dari pengolahan data digital yang tersimpan dalam komputer. Jenis peta ini tidak nyata. Itulah merupakan penjelasan mengenai dasar-dasar peta. Kalian pasti sekarang lebih memahami dengan jelas apa itu konsep yang ada pada peta. Untuk itu, penjelasan kali ini kita cukupkan saja sampai di sini. Sekian dan terima kasih.